warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Ardiansah Channel. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, seorang pengusaha baja dari Bandung lah. Di Bandungnya di mana Pak? Boleh tahu? Di Terusan Bojong Soang. Terusan Bojong Soang. Jadi teman-teman yang ingin pembuatan struktur konstruksi, buatan kanopi, stainless. Ini Pak Erwin ahlinya nih Pak. Nah, alhamdulillah. Mungkin kita perkenalkan dulu Pak, biar lebih jelas dengan Pak Erwin ya Pak. Ya betul. Nama lengkapnya siapa Pak? Erwin Sahroni. Erwin Sahroni. Apa ada ini Pak, saudara sama Sahrini nggak Pak? Beda-beda dikit. Beda dikit. Oke nih, kita mau dengerin cerita inspirasi dari Pak Erwin sendiri, dimulai dari merintis usahanya sampai jadi besar seperti ini. Itu prosesnya mungkin panjang. Kita dengar langsung aja dari Pak Erwin ya. Oke, mungkin bisa diceritain Pak, dari awal Bapak itu mulai dari nol sampai jadi kayak sekarang tuh prosesnya gimana sih Pak? Kayaknya mulai dari saya ini ya, lepas sekolah dulu kali ya. Oh, ya. Itu yang soalnya dari lepas sekolah itu saya mulai terbentuk kepribadian yang mandiri gitu. Ini aslinya Bapak orang mana Pak? Saya asli dari Sumatera. Tepatnya di kota Bengkulu. Oh, di Bengkulu, ya, oke. Tepatnya di kota Bengkulu. Saya dibesarkan di sana. Terus bersekolah SD sampai SMA di Bengkulu. Iya. Itu dimulai dari apa ya? Waktu saya selesai sekolah SMA. Itu tahun berapa ingat nggak Pak? Itu sekitar tahun 94-an. Waduh, saya masih belum sekolah Pak itu Pak. Lumayan tua ya. Tapi gaya muda Pak, asli Pak. Gaya 94-an ya Pak ya. 94-an. Ya lumayan zaman dulu. Ya. Zaman dulu. Iya. Dari sana saya bercita-cita sekali bahwa saya pengen keluar dari kota Bengkulu untuk mencoba mengadu nasib, entah itu persoalannya nanti saya berkuliah ataupun bekerja di ibu kota lah. Kalau orang-orang Bengkulu itu sangat ini ya, ke Jakarta, ke Bandung misalkan kayak gitu, agak punya angan lah ya, pengen sukses kan, benar di kota-kota itu gitu. Beranjak dari sana, saya salah satu pemuda yang baru pengen banyak tahu pada saat itu, kepikiran pengen coba nih, pengen coba. Ya udahlah, saya pengen tes dulu kalau zaman saya dulu ya itu ujian masuk perguruan tinggi itu namanya Spenmaru gitu kan. Zaman dulu Spenmaru namanya. Spenmaru. Saya coba tes Spenmaru di Bengkulu. Setelah selesai saya proses tahapan tes itu, belum menunggu kelulusan, saya sudah berangkat dengan ada teman sekelas gitu dulu. Namanya ke Jakarta. Namanya Yanuar Helmi, teman saya. Pak Yanuar, mungkin lihat sekarang ada Pak Erwin di sini Pak. Ya itu sahabat saya waktu SMA. Waktu SMA. Tapi setelah nyampe kita ke Jakarta, terus tujuan akhirnya hanya berlibur sih sementara waktu itu. Belum kepikiran pengen bekerja karena masih ada satu poin yang ditunggu, yaitu ujian kelulusan itu gitu. Apakah kita diterima kuliah di mana atau seperti apa ke depannya kan gitu, belum tahu gitu. Nah, jadi tahapannya masih bermain-main di Jakarta, terus main ke Bandung kayak gitu-gitu kan. Terus dari sana setelah kelulusan itu tiba saatnya dibaca dari kalau dulu dari surat kabar kayak gitu ya. Dulu mah dari koran ya. Dari koran ya gitu-gitu. Kita baca, ternyata diurut satu-satu nama atau nomor yang dicari itu ternyata nama saya tidak ada. Aduh, gagal. Sempat kecewa nggak Pak? Dibilang kecewa karena kan setiap yang tamatan SMA itu punya cita-cita pengen kuliah atau di tempat berharap ya Pak ya, di tempat yang diinginkan gitu. Betul. Tapi apa daya, upaya yang sudah dilakukan tidak berhasil gitu. Akhirnya mulai dari sana teman saya itu juga waktu itu dia
juga tidak lulus kalau nggak salah dia. Oh, sama nggak lulus Sama juga. nggak lulus juga, tapi dia akhirnya pulang Ke Bengkulu. ke Bengkulu, Oh, pulang kampung lagi. pulang kampung lagi. Oh, Sayanya tetap. tetap di daerah Jawa, itu tinggalnya di Jakarta waktu itu. Tetap tinggal Jakarta. Jakarta. Itu ada sanak saudara atau merantau aja, Pak? Itu emang ada tempat penampungan, dan nanti ada paman di Oh, sana. ada Itu paman, ada paman saya yang kebetulan yang bisa ditinggali lah ya, Pak. istilahnya tempat saya mengadu dan lain-lain gitu kan. Iya. Gitu. Kurang lebih saya mengawali bertahan hidup itu di Jakarta itu selama 1 tahun. Itu yang tidak jelas, ini belum tahu mau kemana gitu. Kerja kesana kemari belum dapat misalkan, terus ya namanya di tempat rantau kan semua serba dirasakan. Benar, gitu. Pak. Rasanya ada yang perih ya, Pak. Gitu. Alhamdulillah paman saya termasuk orang yang berbudi baik dan mau menerima keberadaan saya, sampai akhirnya saya juga dimasukkan ke sebuah perusahaan BUMN, yaitu Pertamina di perkapalan itu. Awalnya sih ya tidak kepikiran bakal bekerja seperti itu gitu. Tapi untuk usia yang muda itu sangat muda sekali. Muda banget, Pak. Baru lulus sekolah SMA paling ya. 19 sampai 20 tahunan lah kurang lebih ya. Waduh. Saya sudah harus mencoba bekerja di pelayaran. Itu intinya jelasnya di kapal tanker Pertamina gitu, salah satu kapal tanker Pertamina. Itu selama kurang lebih 3,5 tahun lah. Oh, lama, Pak ya. Saya bekerja di kapal tanker itu. Cukup lama itu, Pak. Betul. Nah, itu di sana posisinya apa, Pak? Apa sebagai apakah di sana gitu? Diawali kalau untuk tamatan SMA atau itu dia ada tiga pilihan kalau untuk tamatan SMA atau STM gitu. Pertama yaitu klasi. Yang kedua pelayan itu istilah office boy ya kali. Kalau kelas itu apa, Pak? Kelas itu orang yang bekerja perawatan kapal, orang dek ya, orang yang melakukan kesehariannya itu melakukan perawatan kapal, Maintenance lah ya. Misalkan. Tapi untuk daerah-daerah area dek aja yang dilakukan perawatannya, baik itu dari pengecatan apapun bentuk-bentuk kerusakan fisik kapal lah ya. Ya, itu yang dilakukan setiap harinya gitu. Ya, itu terus waktu itu saya cuman bekerja sebagai kelas itu kurang lebih 3 bulanan. Oh, sebentar, Pak. Iya, 3 bulan, Pak. 3 bulanan. Karena waktu itu saya ya itu tadi saya bilang, saya termasuk anak yang nggak mau diem gitu, pengen serba tahu gitu. Iya. Jadi kepingin tahuannya tuh tinggi ya, Pak. Jadi di celah waktu di luar jam kerja, misalkan istirahat ataupun jam waktu malam gitu. Kita kan kalau di kapal itu melakukan perjalanan pelayaran pada setiap waktunya kan gitu. Oh iya, benar. Kecuali kalau kita sudah sampai di tujuan gitu. Baik itu siang maupun malam gitu kan. Itu yang dilakukan. Nah, pada waktu istirahat, mungkin jam malam gitu, saya coba naik ke atas ke Anjungan. Kebetulan saya cukup dekat dengan beberapa masinis, beberapa muallim, jaga gitu. Jadi saya diperbolehkan untuk main ke Anjungan gitu. Jadi di sana saya mulai tertarik untuk belajar mengemudi kapal. Wow, kapal tanker lagi. Kapal tanker. Waduh, ngeri banget. Iya, dengan bandelnya saya coba memberanikan diri untuk megang kemudi kapal gitu. Dengan didampingi oleh jurumudi senior kan. Iya. Dari sana saya mulai belajar 1 hari, 2 hari, akhirnya terbiasa kan. Iya, benar, Pak. Mungkin dengan kebiasaan itu, jadi mualim jaga itu melihat bahwa saya punya kemampuan untuk itu gitu kan. Pada saat itu barulah saya dipromosikan untuk menggantikan jurumudi
senior yang batas waktunya sudah harus off. Oh, habis kontrak Istilahnya. Dia udah harus off, udah lewat sekitar 3 sampai 4 bulanan, dia harus pulang ke Jakarta kembali. Nah, belum ada pengganti kan. Nah, jadi nakodanya berinisiatif untuk menurunkan jurumudi yang sudah habis masanya itu digantikan oleh pejabat sementara, yaitu Klasi yang so tahu tadi gitu. Wah, hebat Pak, bisa sampai megang kapal tanker, keren. Iya, itu gara-gara sok tahu gitu. Tapi jadi ada manfaat ya Pak ya. Ternyata ketidaktahuan dan ingin tahu itu sangat berguna banget. Berbuah hasil aslinya jadinya akhirnya saya memang benar jadi jurumudi Pak. Oh, selama 3,5 tahun itu Pak. Waduh. Dengan pengalaman itu, dengan bandelnya saya itu, akhirnya saya selama 3,5 tahun itu menjabat sebagai jurumudi beneran. Wow. Untuk kontrak-kontrak selanjutnya dan penyesuaian salary waktu itu kan gajinya disesuaikan. Dengan umur yang masih ya 19-20 tahun itu kurang lebih gitu. Tapi ya mentalnya memang mental rantau lah ya kira-kira. Nekat aja, gas aja terus. Nah dari situ gimana Pak? Abis itu Pak? Nah, dari sana saya mulai ya asik lah ya, namanya mempunyai jabatan baru sebagai jurumudi, ya enjoy. Setiap waktunya dinikmati gitu, nikmati. Tapi pengalaman yang enaknya di kapal itu, kalau yang saya rasakan pada waktu cuaca bagus. Itu kalau kita ngelihat lautan itu bening kayak kaca Pak. Oh gitu. Itu kalau tenangnya lautnya, cuaca bagus itu hamparan lautnya, kita nggak, kalau di laut itu nggak ngelihat pulau Pak. Itu sepanjang mata memandang itu laut semua itu. Nggak ada daratan kan. Wow. Kebayang nggak, ngeri gitu. Serem juga itu. Sepanjang nggak ada jauh dari mana-mana. Kalau kita ibaratnya ada apa-apa, ya mungkin bingung ya. Ya nggak bisa untuk tolong ya. Renang atau apa nggak bisa. Iya, benar. Nah itu kalau cuacanya bagus, itu bentuk air laut itu kayak kaca Pak. Tenang sekali kayak gitu. Saya belum pernah sih Pak. Nah, kayak gitulah. Aduh, nikmat kalau malam ataupun pagi atau ngelihat lumba-lumba lompat-lompat di haluan kapal itu, ngejar kapal gitu. Itu itu menyenangkan banget gitu. Itu yang saya rasakan gitu. Terus kalau yang tidak menyenangkan, sekarang kalau yang tidak menyenang itu pada cuaca buruk. Iya, kenapa tuh Pak? Kebayangkan kalau cuacanya buruk, ekstrim dan lain-lain gitu. Cuaca anginnya kencang, ombaknya, besar lah ya. Besar itu. Itu kalau ngerinya Mas, haluan kapal itu bisa sampai tenggelam, keluar lagi. Tenggelam, keluar lagi. Nah itu posisinya kita harus stabil gitu, pegang kemudi, ngelihat haluan, kan ada kompas di atas itu, kita ada kompas di sini ya. Nah itu yang kita kendalikan dengan haluan tertentu gitu kan. Tapi air masuk gitu Pak ke ruangan-ruangan bawah? Oh enggak, dia kalau deck depan itu masuk naik di atas deck, keluar lagi kan ada bolongan buat keluar air gitu. Nah itu begitu selanjutnya. Dan kalaulah kita fisiknya kurang fit, nggak kuat, itu bisa mabuk lautan. Belum pernah merasakan mabuk lautan? Itu ngeri ya Pak. Jangan coba. Mabuk darat aja saya pusing Pak, apalagi mabuk lautan. Kira-kira kalau kita mabuk darat itu, mabuk mobil itu lebih dari gitu Mas. Wah, kalau mobil enak, bisa berhenti, ngirup udara segar. Ini laut sama aja. Begitu terus. Nggak bisa parkir. Sepanjang cuacanya ekstrim gitu, kita harus kuat di kondisi itu. Kebayang kan? Berat. Hal yang paling tidak mengenakan mabuk laut itu, saya pernah mengalami pusingnya luar biasa, sudah tidak tahan. Perutnya itu dikocoknya kayak apa gitu.
dan muntah itu sampai ada teman-teman itu ada yang sampai menggantungkan ember di leher, Mas. Biar apa Pak itu Pak? Kalau muntah nggak harus kemana-mana. Oh iya, harus benar. megang kemudi terus. Wah, Kebayang? ngeri Pak. Ngeri itu. Iya benar. Iya. Tapi alhamdulillah saya kadang-kadang ya dengan kondisi fisik bagus, kadang-kadang kuat, kadang-kadang kalau lemah ya muntah juga gitu. Muntah lari ke depan. Kan itu ada otomatisnya kemudi itu kan. Kita di haluan tertentu kita klik atau otomatisnya bisa ditinggal. Oh iya. Muntah sebentar, kalau enggak balik lagi, pegang lagi gitu. Itu kalau yang tidak mengenakannya, waduh, kebayang. Kok ngeri ya? Ngeri Mas, ngeri benar. Serem juga. Karena apa? Kalau kita di haluan kan tinggi Mas. Tinggi benar. Tinggi anjungan kapal. Paling tinggi lah ya. Di anjungan kapal itu paling tinggi. Kalau kita ngelihat haluan kapal itu tenggelam, kan ngerinya minta ampun. Waduh, serem banget Pak. Kebayang, wah ini nggak selamat ini atau bagaimana. Tapi karena kondisi kapal itu sudah dirancang sedemikian, tetap dia terapung kan gitu dengan stabilnya. Begitu seterusnya. Itu kalau seandainya haluannya anginnya dari depan, ombaknya dari depan, kepalanya tenggelam. Kalau ombaknya dari samping, itu kita yang digoyang kiri kanan. Waduh. Lebih enak yang mana Pak? Depan apa samping Pak? Enak semua. Tapi yang lebih parah tuh yang mana Pak? Depan apa samping atau? Samping. Oh itu lebih berbahaya. Lebih susah dikendalikan. Iya, lebih susah. Makanya kadang-kadang kita dari mualim jaga itu dia harus menzigzag kapalnya untuk haluannya untuk bisa berada posisi garis koordinat yang dituju. Terus dia juga harus menghalau ombak yang ekstrim tadi kan. Itu tergantung mualim jaganya. Dia punya kebijakan apa gitu. Iya benar. Itu kalau untuk cerita-cerita pengalaman pahit di kapalnya. Tapi ada lucu juga. Apa tuh Pak? Kalau sudah cuaca ekstrim itu, terus kita ketemu daratan, sandarlah kapalnya itu. Goyangnya masih ke bawah Mas. Maboknya masih ke bawah. Oh masih ngefek ya? Jadi jalannya kalau cerita orang itu kalau orang kapal jalan di daratan itu goyang begitu. Masih oleng. Karena terbiasa goyang gitu. Lucu juga ya. Itu biasanya satu kapal isi berapa orang Pak? Sama seluruh awaknya lah. Kurang lebih mungkin ada 20-an sampai 30-an. Dia terdiri dari mualim itu bisa sampai 4. Mualim 1, mualim 2, mualim 3, mualim 4. Masinis itu juga begitu juga. Sampai dari masinis 1, masinis 2, masinis 3, 4. Terus ada KKM itu apa Pak? Kepala kamar mesin. Yang ngurus pengarahan. Dia punya penanggung jawab untuk semua urusan mesin kapal itu. Gitu. Kalau di decknya yaitu nahkoda tadi, dia penanggung jawab secara keseluruhan. Tapi dibawahi oleh mualim 1 namanya. Itu asistennya. Terus ada lagi yang namanya markonis. Markonis itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk komunikasi dengan pihak kantor atau pihak luar lah katakan. Yang area sekitar mungkin. Kalau gitu, kalau dulu kan zamannya pakai Morse. Kalau kapal sekarang mungkin masih. Pakai Morse gitu untuk ngirim telegram atau apa kayak gitu. Itu terus ada lagi yang namanya bosun, ada lagi yang banyak Pak. Ada mandor ya kurang lebih di antara 30-an orang lah. Itu kalau untuk pengalaman di kapal. Ternyata berat Pak. Saya bayanginnya udah ngeri aja ya. Nah habis dari situ gimana Pak? Kemana lagi Bapak? Apakah masih terus di kapal itu atau bosan lah atau apa? Kalau bilangin bosan ya mungkin titik bosannya ada lah ya namanya kita anak muda. Pada saat itu masih pengen main ya Pak. Pengen masih punya cita-cita banyak masih gitu, tinggi gitu. Dan saya mencoba melihat sekeliling saya. Sekeliling saya maksudnya saya melihat senior-senior saya seperti mualim tadi, KKM tadi. Kalau di waktu senggang itu saya sering bertanya ke mereka tentang pengalaman mereka selama di kapal kayak gitu. Tentu mereka sudah makan asam garamnya sudah jauh sekali. Puluhan tahun. Karena saya sempat bertanya, Pak,
atau Cip atau apa ya istilah panggilannya itu, Cip sudah berapa lama di kapal gitu, kerja di laut gitu. Wah, kalau saya itu sudah 20 tahun gitu. Tapi waduh, 20 tahun. Iya, itu salah satu itu mualim yang saya pernah tanyakan. Ada lagi yang menyebutkan sampai 30 tahun ini sebentar lagi pensiun saya, dia bilang gitu. Wah, kebayangkan saya berpikirnya 20 tahun, 30 tahun. Wah, alangkah betahnya mereka gitu kan di atas kapal. Di atas kapal. Emang sih ada waktu-waktu tertentu off-nya gitu, tapi rutinitasnya setelah off begitulah gitu kan. Gimana kan, jadi saya jadi anak muda waktu itu jadi pengen tahu gimana rasanya. Saya bilang ya beginilah nasibnya, dia bilang gitu. Nasibnya kok bisa bilang bukannya enak, dia bilang gaji gede dan lain-lain gitu. Iya benar, kalau untuk salary dibanding orang yang kerja di daratan, dia bilang memang kerja laut itu lebih besar gajinya, bisa 2 kali lipatnya gitu. Itu yang kalau kenikmatan yang dia dapat gitu. Tapi nggak enaknya dia harus berpisah terus-terusan dengan keluarga. Wah, itu yang sedih, Pak. Berat. Gitu ya. Kalau berpisah dengan keluarga itu kan kayaknya aduh gimana dengan anaknya dia jarang ketemu. Betul. Dengan istrinya hubungan biologisnya. Waduh, iya. Dia malah sering pindah gitu. Iya benar. Makanya orang sangat ngeri ngelihat pelautnya, jangan-jangan ini pelaut aduh bahaya ini kan gitu-gitu. Orientasinya pasti kemana-mana kan gitu. Iya benar. Tapi ya enggak juga sih, apalagi zaman sekarang kayaknya pelaut pada baik-baik lah kayaknya. Dia sudah memikirkan masa depannya. Nah, yang itu dari cerita-cerita mualim atau masinis yang puluhan tahun dia bekerja itu, saya jadi berpikir kembali gitu. Apakah saya harus seperti mereka berkarir di laut yang tahu-taunya pulang ke rumah sama anaknya dipanggil om karena tidak tahu karena waktu ditinggal anaknya usia misalnya katakanlah 2 tahun gitu. Kemudian dia om itu usia anaknya sudah 3 tahun aja kan gitu. Udah gede. Jarang ketemu. Zaman dulu kan nggak ada ini Mas, HP. Nggak ada HP, video call gitu kan nggak ada. Jadi tahu kenal anak itu, dengar suara anak itu kalau kita off gitu. Ketemunya pasti situ doang ya Pak. Itu aja gitu. Karena saya jadi berpikir kembali itu, apakah saya harus seperti mereka berkarir di sini, sekolah lagi, ngambil apalah istilahnya ijazah kelautan ya untuk meningkatkan karir, atau saya harus berubah haluan. Kan gitu. Dari sana kan ya pergolakan pikiran itu cukup inilah. Kadang-kadang saya sempat berpikir apa saya kuliah aja ya kayak itu. Selesai dari sini gitu. Itu kalau nggak salah saya udah hampir mau ke tahun ketiga itu sudah mulai goyang pilihannya saya. Aduh, gimana, sempat saya sambil itu beli buku belajar bahasa Inggris kembali, pengen ada rasa pengen belajar sekolah lagi, terus belajar rumusan matematika. Aduh, saya bilang saya kemana ini, saya bingung kan. Ya udah, akhirnya saya beranikan diri bercerita dengan nakoda gitu. Saya bercerita dengan mualim saya. Ternyata mereka respect sekali Mas. Mereka mendukung. Ya udah, kalau kamu punya pilihan begitu, ya sudah lakukan saja kan gitu. Malah mendukung gitu. Support ya, malah silakan, itu pilihan kamu. Kamu sudah lihat ya, bilang seperti cerita saya tadi kan. Efeknya saya terpisah jauh dengan keluarga. Kamu kalau kamu punya pilihan, ya silakan kan gitu. Saya juga berpikir, mumpung saya belum terlalu jauh, kan gitu. Mumpung saya belum terlalu asik dengan dunia kelautan itu, dengan segala macam tingkah lakunya gitu. Saya menjadi berpikir. Terus saya sempat bercerita juga dengan teman satu kamar saya. Saya pengen berhenti, saya bilang. Kok berhenti? Kenapa? Iya, saya pengen kuliah. Masa dia bilang pengen kuliah? Impossible.
bayangan dia kan nggak mungkin. Diragukan lah. Diragukan orang pelaut tiba-tiba berhenti, gaji gede, berhenti kerja, mau kuliah gitu, dapat apa kan gitu kan gitu. Kebayang kan, aduh. Nah, tapi saya bulatlah tekadnya begitu. Akhirnya di tahun keempat itu, setengah tahun keempat itu, saya utarakan ke keinginan saya itu, saya bulatkan. Akhirnya saya bercerita dengan pimpinan saya, nakoda di sana. Akhirnya dia membolehkan saya untuk berhenti, untuk atau membuat keputusan itu, kan gitu. Terus terakhir kan saya kan sudah beberapa kali pindah kapal itu kan. Oh iya. Dari selama kurun waktu itu. Nah, jadi di kapal terakhir itulah saya membuat keputusan itu, dan pada saat itu saya kontrak kerjanya masih kurang lebih 5 sampai 6 bulan lah. Sisa terakhir itu Pak. Tapi paman tahu Pak itu? Enggak, saya enggak. Oh, belum bilang. Enggak sempat cerita banyak. Saya membuat keputusan itu sendiri lah. Sendiri ya, tidak minta pendapat dari keluarga gitu. Karena yang merasakan gejolak itu saya kan gitu waktu itu kan gitu. Bimbang lah Pak. Nah, pada tahun-tahun terakhir itu kebetulan saya dapat informasi tahun itu penerimaan mahasiswa baru. Oh, di daerah dimanapun kan. Oh iya. Kan sudah lagi pembukaan lah ya. Pembukaan. Jadi saya kayaknya ini saya kesempatan untuk mencoba mencari tempat kuliah lah gitu. Betul. Akhirnya saya punya pilihan waktu itu di kota Jogja. Oh, Bapak mau lanjut di Jogja? Lanjut coba nyari kuliahnya di Jogja gitu. Karena apa ya? Saya pikir Jogja kota pelajar, terus ramah dan lain-lainnya gitu ya. Saya suka sekali dengan Jogja. Suasananya enak banget gitu. Terus dari sana saya masih di atas kapal. Pas waktu kapal sandar di Bali, saya izin di Bali itu Mas, izin untuk mencari perguruan tinggi, berangkat ke Jogja. Akhirnya kapten saya itu baik sekali gitu. Saya disuruh, ya udah nggak apa-apa, kamu berangkat, saya izinkan. Nanti setelah ini kita komunikasi, nanti ketemu lagi di Bali lagi gitu. Oh gitu. Saya diizinkan untuk satu mingguan lah gitu ya gitu. Akhirnya saya berangkat naik bis dari Bali, Banyuwangi sampai ke Jogja gitu. Nah, dari sana saya pilihlah salah satu kampus swasta waktu itu di Jogja. Itu sekarang itu yang namanya kampus Universitas Teknologi Yogyakarta. TY. Karena saya pilih salah satu fakultas. Setelah saya ikutin semua prosedurnya, sudah selesai tes gitu kan, selesai, saya tinggal langkah berikutnya tinggal masuk kuliah gitu. Setelah itu saya balik lagi ke kapal Mas. Balik lagi ke kapal, kerja lagi ngelanjutin sisa kontrak. Jadi kuliahnya saya tinggal Mas. Oh gitu. Jadi 6 bulan semester pertama itu saya full tidak masuk kuliah. Oh gitu Pak. Namanya sudah tercatat. Sudah menjadi daftar di murid. Tapi saya tidak kuliah selama 6 kurang lebih 5 bulanan lah. Nah, waktu itu kan kuliah kan bebas ya. Mau masuk mau enggak, terserah kamu, yang penting nilainya bagus lah gitu. SKS-nya bisa terpenuhi kan gitu. Akhirnya alhasil setelah selesai saya masuk, selesai kontraknya sudah selesai, saya kembali ke Jogja. Asing Mas. Asing? Iya. Asing gimana Pak? Ya asingnya ya tidak terbiasa suasana perkampusan kayak gitu. Cukup kaget lah Pak. Ya kebayang kan, seorang pelaut jauh dari keluarga, jauh dari lingkungan sosial yang biasa sehari-hari gitu ya. Ini ketemu di lingkungan kampus, banyak ceweknya. Ya kan, ekonomi kan kebanyakan perempuan kan. Benar. Oh iya, Pak Erwin berarti sebelumnya ngambil jurusan ekonomi ya Pak? Fakultas ekonomi. Iya. Gitu. Oh iya benar Pak. Kan asing jadi, aduh kok kikuk gini gitu kan. Orang pelaut ya masuk kampus gitu kan. Wah, akhirnya saya penyesuaian lah ya, pelan-pelan disesuaikan. Akhirnya 1-2 hari
terbiasa. Seminggu kemudian ujian. Langsung ujian. Waduh, hebat ya. Canggih banget. Jadi udah ini kan udah satu Semester lah. semester kan Iya, gitu. udah mau Ujian. semester. Ujian kan ujian. Alhasil alhamdulillah saya bisa mengikuti tahapan ujian itu, selesai semua dan keluarlah hasil yang diharapkan, Iya. yaitu D semua. Masih ada semua. Ya ada sih C-nya, Ada C1. ya maklum lah ya, yang lain kuliahnya 6 bulan, ya. ini 1 minggu gitu. Satu minggu langsung ujian. Wah, Ujian. kebayang. Lihat soal juga kaget. Iya betul. Benar-benar. Tapi ya itulah pengalaman saya di waktu kuliah. Suka dukanya sangat panjang juga karena saya menyelesaikan kuliah itu 5 tahun, Mas. 5 tahun tuh, Pak. Iya, 5 tahun. Itu D3 satu, Pak. Pertama saya ngambil D3. Ada 3 tuh. Itu D3 5 tahun. Enggak, D3-nya itu D3 tahun. 3 tahun biasa. Cuman waktu itu kan karena keinginannya masih besar Iya. kuliah, saya melanjutkan ke ngambil S1-nya. Iya, nerusin ya. Nerusin. Tahun-tahun pertama karena keuangannya masih Goyang loh ya. enggak, kalau kan baru selesai. Oh iya, masih banyak-banyaknya, masih Pak. banyak tabungan. Masih stabil lah kehidupan ekonomi masih jadi mahasiswa itu masih Masih kaya lah. cari kosan yang agak bagus, perlengkapan Terpenuhi semua. terpenuhi semua, ada uang masih banyak kan gitu. Terus biaya kuliah semua saya tanggung sendiri Iya. gitu. Tanggung sendiri biaya kuliah semua, akhirnya selesailah D3 saya itu kan. D3 itu saya selesai. Di sana mulai goyang selama 3 tahun, jadi Iya. modalnya sudah habis ya, ceritanya Sudah menipis Sudah lah ya. menipis lah gitu. Iya. Saya mulai berpikir, aduh ini kalau ini gimana gitu. Akhirnya saya tetap keinginan pengen ngambil S1-nya tetap ada gitu. Akhirnya saya putuskan ngelanjut ke S1 gitu kan, untuk ngambil kelas extension, Mas. Ekstensi. Karena saya pikir kelas extension sangat pas posisi saya pada itu gitu, pada saat itu gitu. Hanya saya lanjut kuliah sambil bekerja macam-macam bekerja, semua saya lakukan. Serabutan lah, Pak. Serabutan, saya pernah jadi guru les privat anak SD. iya. Karena kan bisanya itu mungkin ya. Anak SD saya terus pernah jadi kerja di bengkel-bengkel modifikasi motor kayak Oh, gitu. gitu. Terus mengenal bahan-bahan kimia lah untuk modifikasi bodi motor dan lain-lain. Di sana singkat cerita kuliah saya itu selesai, Mas. Iya. Nah, Udah lulus lah ya. udah lulus alhamdulillah. Gelar Saya sarjana. sujud syukur saya selesai kuliah selama 5 tahun di Jogja. Mantap, Pak, perjuangannya, Pak. Tapi aduh, ya itu semua butuh perjuangan. Iya. Butuh perjuangan. Perjuangan untuk proses panjang. Tapi itu semua saya lakukan dengan kemandirian saya. Betul. Kemandirian saya. Emang sih support dari orang tua waktu akhir-akhir sih ada, tapi tidak sepenuhnya gitu Iya. kan. Karena saya juga terbiasa mandiri juga gitu kan. Alhamdulillah orang tua saya cukup bangga punya anak bisa selesai kuliah dan lain-lain, dan orang tua saya datang waktu wisudaan itu saya dari Bengkulu itu, Pak? dari Bengkulu datang ke Jogja ditemani sama kakak saya kan. Oke. Nah, saya sangat bangga sekali. Iya, Pak. Sudah Merantau sendirian. Wah, asli. mempersembahkan yang terbaik buat orang tua Mantap, saya. mantap, Pak. Itu pengalaman perkuliahan saya. Tapi tidak hanya putus di sana. Saya masih belum puas orangnya, masih punya keinginan lain kan. Iya. Ya, setelah selesai kuliah tentu Ngapain lagi nih? ngapain lagi, tentu Iya. pengennya bekerja gitu kan, bekerja mencoba Hasil kuliahnya lah. gitu. Hasil saya kepikiran, aduh, saya selesai kuliah ini mau kemana gitu kan? Karena ada yang lain, karena ini kan bukan daerah asal kan, di Jogja itu bukan daerah asal. Saya adalah tamu di sana, Iya. saya adalah orang rantau di sana gitu. Dan saya daerah asalnya ya di Bengkulu tadi kan. Iya. Apakah saya harus pulang kampung
menjaga meniti karir di sana atau bagaimana kan gitu. Karena saya terbiasa di hidupnya di tanah Jawa kan selama beberapa tahun terakhir itu, akhirnya kayaknya saya nggak mau pulang kampung deh gitu. Saya pengennya mencoba hidup. Pilihan saya waktu itu jatuh di 2 kota. Di mana tuh Pak? Pertama saya pilih, kemungkinan besar saya pengen tinggal di Semarang. Oh Semarang. Iya. Satu lagi Kalau nggak Surabaya. Wah kota-kota besar ya. Saya pengen tinggalnya di sana waktu itu. Kayaknya kalau untuk pulang kampung kayaknya enggak deh ya. Pilihannya enggak gitu. Akhirnya setelah selesai urusan wisuda sudah selesai semua dan kita sudah harus cabut kan dari kota itu, tinggal nunggu transkrip nilai dan lain-lain kan gitu. Akhirnya saya sudah perpisahan dengan teman-teman dan lain-lain, saya halo dan semuanya gitu. Akhirnya saya menyusul orang tua saya di Bandung, Mas. Orang tua tinggal di Bandung? Enggak, waktu itu kan diantar sama kakak saya nih, yang kebetulan ada di Bandung waktu itu. Kakak itu di Bandung, Pak? Di Bandung. Jadi orang tua saya itu sebelum pulang ke Bengkulu, tinggal di Bandung. Main dulu lah ke Bandung, ke rumah kakak. Ke kakak itu. Saya karena punya pilihan nggak mau pulang ke Bengkulu, mumpung orang tua saya masih ada di sini, saya coba sempetin main, nyamperin lah gitu, sempetin main ke orang tua lagi, lepas kangennya di Bandung lah gitu. Betul. Akhirnya saya nyusul lah orang tua ke Bandung gitu. 1 minggu pertama ya oke lah, kita masih lepas kangen dan lain-lain, masih enjoy, masih main gitu. Minggu kedua orang tua saya sudah harus pulang kan. Dan dengan berbagai kepentingan orang tua ya. Pulang, akhirnya saya antar kakak saya mengantar orang tua pulang. Waktu itu kayak ke bis lah ya, naik bis kalau nggak salah waktu itu. Jauh juga ke jauh. Naik bis Mas, orang tua saya waktu itu. Dan akhirnya melepas orang tua saya sudah dua orang tua saya pulang, saya tetap di Bandung gitu. Ya udahlah, pengen main dulu gitu, belum puas tuh. Belum mencoba mengambil keputusan harus berangkat kapan gitu. Nah, di saat mainnya itu saya cobalah ngelamar kerja. Gitu kan, transkrip nilai kan sudah ada waktu itu, sudah dapat transkrip nilai, cuman ijazahnya belum keluar. Jadi berdasarkan transkrip nilai itu saya coba melamar kerja. Saya sempat ikut tes di sini di sana, banyak macam yang saya ikutin. Akhirnya saya tertarik di suatu perusahaan yang bergerak di produksi lampu, Mas. Lampu. Dia ini seorang Chinese. Dia punya keinginan besar membuka usaha baru. Usaha baru yaitu menciptakan produk lampu hias. Tapi bahan bakunya dari fiberglass. Fiberglass resin gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat kap lampu itu dari kaca ya. Betul. Ini enggak. Ini dia ciptakan kap lampu itu dari resin. Jadi epoxy ya resinnya. Iya betul. Jenis itu betul. Nah, dari sana karena ini perusahaan baru, saya juga termasuk orang yang baru, saya tertarik gitu kan. Akhirnya saya masuklah di perusahaan baru itu. Saya kurang lebih saya sangat tertarik karena di sana itu menantangnya memproduksi sebuah hal baru kan gitu, yang belum ada lah ya. Belum ada, dan ini kita sangat ditantang untuk menciptakan bentuk-bentuk lampu gitu dan lain-lain, dan itu sangat pangsa pasarnya pada saat itu sangat bagus karena dia kan seorang Chinese yang hubungannya cukup luas sih, bos saya ini kan gitu, banyak linknya ya, Pak. Banyak linknya, dia juga punya beberapa toko untuk di Bandung, di Jakarta atau di mana, jadi dia sangat gampang untuk memasarkan produknya itu. Nah, dari sana Mas, saya banyak belajar itu dari pengalaman untuk memproduksi lampu itu gitu kan, banyak pengalaman. Nah, di sana saya coba tekunin sebulan 2 bulan gitu, saya tekunin. Akhirnya dalam hitungan
bulan kesekian kejenuhannya sudah mulai gitu. Oh, jenuh Pak. Jenuh. Saya apa ya, orangnya termasuk orang yang tidak suka Monoton gitu. monoton atau bekerja di suatu tempat yang bagaimana ketika ilmunya sudah saya kuasai. Oh, saya sudah Ini nggak ada tantangannya buat saya lagi kan gitu. Iya. Atau kemungkinan saya tidak puas hanya sebagai pekerja gitu. Iya. Mungkin kayak gitu. Nah, pada saat itu saya coba mengundurkan diri kan gitu. Tapi karena posisi saya itu cukup dibutuhkan, Iya. akhirnya sama salah satu ininya apa ya? Marketing. Bukan. HRD. HRD-nya dipertahankan, jangan dulu lah kalau bisa, dia bilang Iya. gitu. Akhirnya karena bujuk rayu dianya, saya bertahan lah gitu. Bertahan sampai kurang lebih beberapa bulan ke depan. Iya. Nah, dari niatan saya itu kebetulan bos saya ini kena musibah, Mas. Yang tadi Chinese itu kena musibah. Dia punya kelainan jantung dan lain-lain. Akhirnya dia sampai berobat kemana-mana kan gitu. Akhirnya pada waktunya dia meninggal dunia. Oh, meninggal akhirnya Pak. Meninggal dunia. Dan karena itu perusahaan ini dikendalikan oleh bos saya itu, ketika dia sosok pemimpin ini nggak ada, semua jadi kacau kan gitu. Kacau. Jadi agak berantakan lah gitu. Akhirnya singkat cerita perusahaan itu tutup gitu. Bangkrut gitu. Semua produksinya diserahkan sama si istrinya gitu. Nah, dari pengalaman saya tadi, ini ada cerita lucunya. Pengalaman saya tadi, saya berpikir, kenapa ya saya tidak coba buka usaha itu sendiri? Iya. Kan gitu, dengan pengalaman atau pengetahuan saya tadi Sudah didapat itu. yang sudah didapat. Jadi kalau saya pikir, oh ya udahlah, saya coba buka usaha sendiri lah gitu dengan pengetahuan yang tadi ya. Iya. Nah, akhirnya dengan itu saya coba buka usaha sendiri dengan produk lampu itu. Saya coba marketingin sendiri produk-produk ciptaan lampu-lampu yang saya bikinkan. Terus produk macam-macam produknya. Ada lampu, ada patung, ada bentuk-bentuk ukiran dan lain-lain kan gitu. Akhirnya saya coba, alhamdulillah berhasil, Mas. Oh, berhasil tuh Pak. Berhasil. Saya cukup lama menggeluti bidang itu, kurang lebih 3 tahunan ada. Oh, lumayan lama. 3 tahunan. Saya cukup menikmati. Akhirnya saya bisa punya kendaraan sendiri, walaupun waktu itu motor lah ya. Motor, terus saya bisa membiayai hidup saya selama beberapa tahun di Bandung. Terus saya bisa memfasilitasi diri lah karena gitu selama 3 tahun. Lucunya lagi, waktu itu kenapa tidak saya lanjutkan kan gitu? Sudah tanggung. Itu kan begitu Mas. Betul Pak. Sudah punya karyawan beberapa orang untuk tim produksi dan lain-lainnya kan gitu. Tapi pada sikon itu pasar global itu sudah mulai masuk, Mas. Oh, dengan model yang sama. Jadi produk-produk Cina itu sudah mulai banyak sekali di Indonesia ini. Jadi otomatis produk-produk lokal itu kalah bersaing dari mutu, dari harga, dari merek, akhirnya market itu berkurang gitu kan. Kurang, dan saya punya kesimpulan kurang menjanjikan lagi kan gitu. Kan itu akhirnya kesimpulannya kan kurang menjanjikan lagi untuk dikelutin serius kan gitu. Akhirnya saya tentunya berubah haluan lah ya, cari-cari kerja. Akhirnya coba buka usaha yang lain gitu. Mulai waktu itu tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun 2006 kali. 2006 saya sudah selesai menggelutin buka usaha sendiri itu. Saya ganti usaha, Mas. Usaha apa itu? Waktu itu saya panggil kakak saya nih. Kakak saya itu kebetulan dia ada tukang las. Dia cukup ahli di bidang pengelasan gitu. Saya ajak join gitu. Gimana kalau kita buka usaha pengelasan di sini gitu. Di sini akhirnya dia tertarik kan, waktu itu dia kerja di Depok, Mas.
Depok, ikut Jakarta itu Pak. Jakarta, betul. Akhirnya saya undang ke sini, dia tertarik, saya coba merintis usaha baru dengan buka usaha pengelasan Bareng sama kakak itu. bareng sama kakak. Tapi ya memang nasib rezeki berbicara lain. Dan itu tidak bertahan lama juga. Tadi sebentar. Cuman katakanlah 2 tahunan lah ya. Oh, 2 tahunan singkat ya. Singkat 2 tahunan saya coba merintis usaha itu tidak jalan karena pangsa pasarnya ya belum Belum banyak ya. belum bagus lah ya, Iya. mungkin ya belum bagus atau apa ya, atau memang pesaingnya terlalu banyak Bisa jadi. dan pengalaman kita terlalu sedikit Iya. untuk di bidang itu gitu. Iya, benar. Itu kalau untuk pengalaman itu. Dan saya bingung lagi harus merintis apa lagi kan gitu. Iya. Nah, dengan kekuatan sedikit, modal yang pas-pasan, Iya. saya coba lagi merintis usaha fotokopi, Mas. Fotokopi. Iya. Oh. Sempat fotokopi juga. Fotokopi, saya buka usaha fotokopi. Jadi menyewa sebuah tempat rumah gitu, di depannya saya bisa buka fotokopi, dan kebetulan di sebelah rumah itu selang berapa jaraknya ada SMA kan gitu. Ya cukup bagus lah kalau menurut saya Lokasinya strategis ya, karena anak-anak SMA itu kan Betul. banyak kebutuhan fotokopi, gitu, TK dan lain-lain gitu kan. Betul. Akhirnya saya buka usaha fotokopi itu dari nol pengalaman. Nggak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali saya kapan pernah menjalankan operator mesin fotokopinya. Tapi saya otodidak. Saya belajar katakanlah 1-2 hari gitu. Oh, cepat. Dengan orang yang pernah biasa di bidang itu, diajarin cara gini, cara kendala-kendala mesin ini begini, kalau buka ini kayak pokoknya banyak hal yang saya pelajari gitu. Akhirnya saya belilah mesin dan peralatannya kan gitu. Berjalan, Mas, bagus gitu. Saya alhamdulillah lancar lah, berjalan semua yang aktivitas sehari-harinya ya sudah berjalan normal, pendapatan sudah mulai masuk lagi. Terus sebulan, 2 bulan saya jalanin, 3 bulan saya jalanin, kok pendapatnya segini-segini aja ya, saya bilang gitu. Iya. Jadi ada muncul ketidakpuasan di sana kan gitu. Kok cuma segini-segini aja, sedangkan ekspektasi saya Tinggi. pengennya yang lebih gitu kan. Loh, saya ini sarjana loh gitu. Masa penghasilan cuma segini-segini, sedangkan kepikiran di benak saya, teman-teman lettingan saya mungkin sudah menjabat apa gitu. Betul. Sudah kerja di kantoran mana, masa saya Masih gini aja. uring-uringan lah gitu. Akhirnya Galau lah. galau gitu. Ya sudahlah, saya bilang, akhirnya saya tetap jalanin kan sampai tahun terakhir gitu. Tahun cuma 1 tahun. Setahun aja itu, Pak? Setahun. Oh. Saya jalanin. Tapi pertengahan kurang lebih 3 bulan sebelum saya menutup usaha itu, saya tertarik kembali ke usaha pengelasan. Oh, baik lagi niatnya ke situ. Saya kembali. Iya. Itu juga tidak sengaja. Oh, nggak sengaja. Nggak sengaja. Cerita singkatnya begini. Waktu itu saya main ke mertua. Iya. Nah, di perjalanan saya udah nikah waktu itu, Mas. Oh, udah nikah itu. Sudah nikah. Di perjalanan saya sekian lama itu, saya sempat di tengah-tengah itu sudah melakukan pernikahan gitu. Tapi udah punya anak belum, Pak? Sudah. Oh, sudah punya anak. Sudah punya anak. Waktu itu anak saya 2. Oh. Sudah 2 sekarang. Ya. Nambah lagi. Iya, iya. Iya. Di sana pengalaman saya tidak sengajanya begini. Mertua saya, karena dulu pernah mendengar saya pernah buka usaha pengelasan itu dengan kakak itu, dia mencoba menawarkan, coba tolong, ini kan dia lagi, istilah Bandung itu lagi guriak, Mas. Guriang tuh, Pak. Guriak itu lagi renovasi rumah. Oh, lagi renovasi rumah. Nah, jadi rumah lama itu dipugar, Iya. diperbaharui, jadi udah selesai, udah mau dekat finishing itu, ada kebutuhan dengan pengelasan, Iya. kayak tangga, kayak balkon, kayak gitu-gitu. Nah, dengan pengalaman saya, dia mencoba menyuruh saya untuk Mengerjakan. Oh, mencarikan. mencarikan orang yang bisa ngerjain ini gitu.
oh ya udah Bu, sama saya dicariin. Iya. Kan kan dulu kalau di rumah itu saya dipanggil Roni Mas. Roni, Iya. oh Sah Roni ya, Iya. Roni. Wah keren banget Pak. Nama samaran saya itu Mas. Nama malam. Pak Roni. Iya. Saya di lingkungan mertua itu dipanggil Roni. Karena dia kenalnya bukan Erwin tapi Roni. Ya. Ron, cobalah cari, dia bilang ini mama punya apa, pengen bikin pagar, bikin ini. Iya. Oh iya Bu, coba saya cari. Ya, saya survei lah di beberapa tempat bengkel gitu. Alhasil dari ukuran volume yang saya lakukan itu ternyata lumayan, harganya lumayan Mas. Kalau dikasih ke orang itu Ternyata dengan volume segitu itu nilainya itu kalau nggak salah 7 sampai 8 juta gitu. Wah, lumayan juga. Pada saat itu kan saya ekonominya juga lagi turun kan gitu. Turun-turunnya ya Pak. Melihat nilai itu, wah lumayan juga nih. Jarang-jarang dengar uang segitu kan gitu. Iya, benar. Akhirnya apa ya? Saya berpikir kembali, kenapa saya tidak mencoba mengerjakan ini kan gitu. Ya kan gitu Mas. Pikiran otak bisnisnya jalan waktu itu. Kenapa saya tidak coba ambil pekerjaan ini gitu? Ini sudah di depan mata ini jenis pekerjaan. Ya sudahlah, akhirnya saya baru pulang dari survei beberapa bengkel itu, saya laporan kan, ya Bu ini dapat harganya segini. Ya udah pesan aja, dia bilang. Oh gitu Bu ya. Dia bilang, iya pesan aja nggak apa-apa, dia bilang gitu. Oh kalau gitu gini aja Bu, kenapa kalau nggak saya aja yang ngerjain? Oh yaudah kalau mau, dia bilang kan gitu. Ya udah kalau mau kan bisa, dia bilang kan pernah buka usaha ini. Ya udah tuh, sok atuh, dia bilang kan dengan bahasa Sundanya, sok atuh kerjakeun gitu. Oh gitu. Oh iya Bu, boleh. Ya ini uangnya dikasih uang 5 juta Mas. Ini uangnya 5 juta dulu. Sisanya nanti dia bilang gitu. Waduh, saya waktu itu ngelihat uang 5 juta, waduh, udah gede. Nah, gimana ini? Saya ceritalah pulang ke rumah, cerita dengan istri saya. Emang bisa gitu Pak, dia bilang. Ya kan istri saya tahu saya Mas. Saya tidak pernah bisa ngelas. Saya belum pernah melakukan pekerjaan pengelasan sendiri, dan waktu itu saya buka usaha itu saya kan tidak terjun sebagai langsung pekerja. Saya hanya ngebantu apa ya, sisi marketing, pembelanjaan atau menghitung material gitu, kebutuhan itu yang tidak melakukannya. Emang bisa, dia bilang. Gampang saya dengan bedanya Pak. Akhirnya singkat cerita, saya mulai ya udahlah. Uang 5 juta ini apa langkah awal yang saya harus lakukan? Beli peralatan. Beli peralatan. Peralatan karena saya ya cukup tahu tempat-tempat beli peralatan. Akhirnya saya coba belilah Trapolas, belilah Gurinda. Terus yang pentingnya itu dulu. Yang utama itu Gurinda dengan Trapolas. Sudah dibeli Trapolas, sudah lengkap, saya belanja material. Saya hitung detail kebutuhan materialnya, sudah dapat, saya belanjakan dan dengan sesuai spek yang saya inginkan. Akhirnya saya belanjakan, material sudah tersedia, alat sudah tersedia, tinggal orang yang ngerjakan. Nyari orang nggak kira. Bingung lagi kan? Aduh, siapa nih? Akhirnya saya kepikiran, ya udahlah coba kontak dulu orang-orang yang pernah dekat dengan saya, yang pernah bantu-bantu ngelas gitu. Siapa tahu dia punya channel tukang gitu kan. Akhirnya saya kontak beberapa kali, alhamdulillah nyambung lah ya. Terus cerita nyambung, saya di apa? Mas, saya bilang gini, punya tukang las nggak? Ini saya ada kerjaan nih. Oh ya ada. Nanti saya kirim, dia bilang. Saya suruh ke sana, main ke sana. Oh ya udah. Kapan? Saya kontak dulu besok lah paling. Ya udah besok. Akhirnya saya tunggu. Terus besoknya itu, Mas kok belum datang gitu. Sudah deg-degan Mas. Takut nggak datang. Takut nggak datang. Tanggung jawab sudah uangnya sudah dibelanjakan. Sudah beli peralatan. Deg-degan kan. Ya udah nih, saya kasih nomor teleponnya, kontak aja langsung. Oh iya, saya coba kontak. Mas Andi, di mana?
"Wah Pak, ini saya lagi di jalan Pak, mau ke sana." Waktu itu sudah jam 9 pagi. Oh, masih pagi. Sudah jam 9 pagi kok belum datang ya? Oh, janjiannya lebih pagi malah Pak. Biasanya kan jam kerja itu jam 8, setengah 8 sudah datang kan gitu. Jam 9 belum datang. Datang khawatir kan? Iya. "Oh, ini lagi di jalan Pak." "Oh ya udah, saya ditunggu ya." Ya. Sampai jam 12 nggak datang Mas. Sampai jam 12. Iya. Wah, lama banget itu. Tambah kacau lagi. Iya. Aduh gimana nih? Coba telepon lagi nggak nyambung Mas. Nggak nyambung. Terus jam 2 baru nyambung. Alasannya macam-macam. Apa tuh Pak? Rusak motor lah, ban pecah lah. Akhirnya ya udah Pak, besok aja saya ke sana, dia bilang gitu. Oh ya udah kalau gitu, ya udah kita udah sore juga, saya bilang kan. Besok aja, tapi benar ya pagi, saya bilang gitu. Oh iya pagi. Besoknya nggak datang lagi. Wah, dikerjain kali. Akhirnya saya tingkat kekhawatirannya tambah tinggi. Akhirnya saya telepon lagi teman itu. Gimana nih ngasih orang, saya bilang kan gitu. Ini nggak bener nih, saya udah 2 hari nunggunya nggak ada datang. Oh masa gitu? Si payah nih si Andi, dia bilang gitu kan. Ini ada nih satu lagi nih, dia bilang gitu. Akhirnya sampai ke yang kedua itu juga nggak benar sebenarnya. Nggak datang juga, sudah datang. Ketika saya hadapkan dengan pekerjaan, pas tinggal kerja kabur gitu. Nggak datang lagi gitu. Akhirnya orang ketiga yang baru bisa, yang baru berhasil gitu, atau ikut bergabung dengan saya. Akhirnya dengan orang ketiga itu datang, saya bicarakan, ini saya punya pekerjaan ini, terus nanti kita ukur di lapangan. Saya bilang speknya seperti ini, gambarnya seperti ini, terus sistemnya seperti apa kan saya tawarkan. Ya udahlah, diborong aja. Oke, diborong, berapa borongannya kan gitu. Saya mencoba menyelami kan gitu. Kira-kira orang ini seperti apa, ngasih gambaran borongan pekerjaannya itu kan. Akhirnya dia mengutarakan harga dengan perhitungan, kayaknya saya masih ada untung dengan harga yang dia tawarkan. Ya oke lah, saya bilang, tidak berpikir panjang lagi, deal, saya bilang kan gitu. Karena tingkat kekhawatirannya sudah besar. Udah berapa hari nunggunya ya? Itu untuk mertua saya belum nelpon aja kan. Mana pagarnya belum dipasang. Malu kalau mertua yang nelpon. Akhirnya singkat cerita, pekerjaan itu selesai lah gitu. Selesai, akhirnya terpasang gitu, terus sudah terpasang, sukses sama kerjaan awal itu boleh dibilang berhasil gitu. Ya, dari sana saya kan waktu itu kan fotokopinya masih tetap jalan Mas. Oh, itu masih ada Pak? Masih ada, belum saya off gitu kan, karena ditinggal aja gitu. Ditinggal aja, ada istri kan yang jaga gitu. Terus saya kembali, ini peralatan sudah ada. Orang yang bisa bantu untuk ngelasnya ada juga. Kenapa saya tidak coba mencari pangsa pasarnya sekarang kan gitu? Betul. Ya udahlah, saya coba geluti nih, karena ternyata dihitung-hitungannya cukup lumayan nih hasilnya kan gitu. Ada untungnya gitu. Akhirnya saya membuat sebuah kesimpulan bahwa saya membuka usaha baru, perbengkelan dan bengkelas. Akhirnya saya coba merintis usaha ini, terus saya coba fasilitasi untuk mencari pangsa pasarnya. Nah ini yang mungkin Mas Fahmi belum pernah tahu nih. Apa tuh Pak? Suka dukanya orang yang buka usaha di bengkelas. Apa tuh Pak? Nah, saya belum pernah buka itu soalnya. Kayak jadi pelajaran lagi buat saya. Itu kan dengan tingkat persaingan tinggi lah ya. Tinggi, banyak bengkelas boleh dibilang. Betul. Kalau di Bandung itu jarak 20 meter mungkin ketemu bengkelas lagi. Banyak banget Pak. Banyak banget. Dan saya termasuk orang yang baru gitu kan. Dan untuk mendapatkan pelanggan itu sangatlah sulit gitu. Sulit sekali gitu. Apalagi saya posisi tempatnya juga tidak strategis gitu. Di lingkungan yang bukan katakanlah kurang bagus lah gitu. Akhirnya saya mencoba keliling Mas. Iya. Mencari orderan sih. Ceritanya itu jemput bola lah Pak. Jemput bola lah gitu ya. Akhirnya 1 minggu pertama saya masuki komplek perumahan di mana-mana itu. Masuk keluar masuk perumahan, menawarkan jasa pengelasan itu gitu kan.
Tapi kan tidak segampang itu. Betul. Ternyata orang yang tidak kenal, tidak punya link apa-apa menawarkan jasa, tingkat kepercayaannya kan Sedikit ya, kecil lah, ya, gitu. ya. Walaupun dia butuh sebenarnya, Iya. dia butuh Ragu lah ya. untuk apa, bikin pagar, bikin apa, karena kan saya tahu dia lagi ngebangun gitu kan. Betul. Pas kita tahu, oh enggak, atau oh sudah dia bilang gitu. Padahal sebelum sih kita kan tahu persis kan, karena dia ragu tadi atau apalah gitu. Ketika akhirnya ya capek juga, keluar seminggu saya coba Keliling itu nggak dapat mas. Oh, nggak dapat itu, Pak? Nggak dapat gitu. Alhamdulillah masuk ke minggu kedua saya dapat masuk lagi di perumahan Permata Buah Batu. Itu order benar-benar pertama saya. Bikin apa itu, Pak? Sama, saya bikin bentuknya, bikin pagar, bikin kanopi, bikin macam segala hal ya yang hubungannya dengan pengelasan. Iya. Itu orderan pertama saya yang benar-benar saya Ambil. Cari sendiri, saya pokoknya dikelola sendiri gitu. Akhirnya satu rumah itu pertama itu namanya Mas Andi, dia mahasiswa STT Telkom. Nah, itulah cukup baik ya. Iya. Saya melakukan pendekatan cukup baik juga. Terus akhirnya dia tertarik untuk mencoba membuat yang dia inginkan ke saya gitu. Nah, satu unit rumah itu yang sudah jadi, tinggal yang belum itu pagar, kanopi. Akhirnya singkat ceritanya saya berhasil dapat order itu dengan nilai kurang lebih 18 jutaan lah. Wah, saya girang minta ampun. Itu satu rumah, Pak? Satu rumah. Itemnya macam-macam, yaitu kanopi, yaitu ada pagar, terus ada tambahan-tambahan yang lain gitu ya. Nah, itu waktu saya girang minta ampun gitu. Ini keberhasilan pertama gitu kan. Akhirnya saya coba selesaikan dengan tim gitu kan. Tim saya tetap ya menjadi sebagai pengawas di sana kan, cuma melihat yang kerja ya, bantu-bantu sedikit lah kayak gitu-gitu kan gitu. Itu akhirnya berjalan sukses. Sebelum pekerjaan itu berakhir, saya sudah dapat pekerjaan yang baru mas. Oh, dia ngasih lagi nih. Karena itu perumahan baru mas. Iya. Perumahan baru. Semua perumahan-perumahan itu pemilik rumah itu butuh gitu. Saya coba mendekatkan diri ke sebelahnya, ke depannya gitu. Akhirnya nyangkut lah istilah itu kan, ada rezekinya itu gitu. Akhirnya rumah ini belum selesai, saya sudah dapat pekerjaan yang satunya ini. Rumah ini belum selesai, sudah dapat pekerjaan satunya lagi. Istilahnya gayung bersambut lah ya mas ya. Saya sangat gembira gitu. Benar-benar, Pak. Akhirnya saya coba menikmati itu semua ya. Ekonomi juga mulai berubah, mulai naik gitu. Fotokopi tetap tutup tuh Pak akhirnya. Akhirnya saya dengan mulai pekerjaan itu sudah banyak, fotokopi saya tutup. Akhirnya saya punya fokus di situ berarti. Teman ini mesin tolong dijualin gitu. Saya pasrahkan dengan orang salah satu teman di bidang itu gitu kan. Akhirnya dijual, saya fokus di pengelasan. Berjalan. Itu posisinya kan masih kontrak mas, saya punya anak 2. Posisi masih kontrak, tapi ekonomi sudah mulai terbangun di sana. Naik ya. Itu tahun 2010. Itu ya 2010 awal gitu. Nah, enggak akhir 2010. Dan pada saat itu saya kena musibah. Apa tuh Pak? Tempat yang saya diami itu pada tahun itu kena kebanjiran mas. Jadi banjir di Bandung itu banjir gede lah gitu, banjir gede. Saya di rumah saya itu di workshop saya itu sampai ke pinggang gitu. Tinggi banget. Akhirnya pokoknya hampir rata lah semua gitu. Akhirnya saya peralatan semua
pokoknya ada yang kerendam, ada yang enggak kayak gitu diselamatkan. Itu selama berapa hari ya, kurang lebih ya semingguan lah. Genangan air itu, Lama banget. genangan air itu kalau nggak salah bulan apa ya, mau dekat-dekat Lebaran kali ya, waktu tahun 2010 itu. Akhirnya apa? Saya memutuskan untuk pindah lokasi rumah gitu kan. Rumah dan workshop atau Dan workshop. Karena kan tepatnya banjir lah. banjir, Rawan karena, banjir. tahun berikutnya perkiraan saya juga bakal begitu gitu. Ternyata benar begitu. Oh, banjir Tahun lagi selanjutnya kalau ada itu ya banjir lagi ternyata gitu. Walaupun tidak sebesar itu. Akhirnya saya mencoba mencari tempat gitu kan, tempat ini akhirnya ketemu tempat saya yang sekarang, Mas. Yang sekarang ini. Dengan posisi sama kontrak. Masih kontrak. Di sana saya mencoba memulai kembali, terus mencoba mencari-cari lagi pekerjaan. Itu mencari-cari pekerjaan itu saya jalanin selama kurang lebih 3 bulan. Menjemput bola sistem Dari tempat yang baru ini. dari 3 bulan ya. Situlah suka dukanya pengalaman jemput bola itu, ya itu kadang-kadang diusir, kadang-kadang nggak dicurigai gitu kan, Orang takut lah ya. Takut lah. Karena nggak kenal ya. Akhirnya saya jadi berpikir kembali, Mas. Waktu itu berpikir kembali, kok begini ya cara mencari rezekinya gitu, jemput bola. Aduh, kayaknya kurang efektif deh ini. Kayaknya kurang asik ini kayak gini-gini. Gimana ya supaya lebih nyaman, lebih pekerjaan tuh ada terus kan gitu. Saya kembali berpikir gitu. Terakhir saya coba merubah pola marketing saya. Dirubah yang dari jemput bola jadi apa, Pak? Saya coba melakukan pendekatan ke pihak-pihak marketing perumahan. Oh, langsung ke developernya lah ya. Iya. Kan di developer itu kan ada pihak-pihak marketingnya. Betul. Nah, saya juga coba melakukan pendekatan di beberapa marketing developer di perumahan itu. Alhamdulillah berhasil kan, karena cukup kenal gitu, atau sering ketemu atau apalah waktu di lapangan. Nah, dengan iming-iming ada komisi di sana, Mas. Ada tambahan komisi lah ya. Gitu. Mas, yang minum dulu. Mas, silakan Pak. Minum dulu Pak, aus Pak. Nah, di sana saya coba merubah pola marketingnya, saya rubah gitu. Saya rubah pola marketingnya, saya lakukan pendekatan sama marketing itu, dan mereka setuju. Oh, mereka oke. Oke, ya udah, dengan perjanjian kisaran komisinya 5-10%. Oh, per satu proyek nih. Per satu proyek gitu. Ya, oke. Dari itu saya coba, akhirnya itu terjadi. Pihak marketing yang pertama kali saya lakukan namanya Pak Irfan gitu kan. Dia cukup baik lah. Dia cukup anak muda juga, sama masih muda. Satu lettingan dengan saya juga kurang lebih. Dia juga cukup support usaha saya. Akhirnya dia coba membantu untuk memasarkan itu pekerjaan saya, jasa pekerjaan saya itu kan. Berhasil, Mas. Terus di sana satu kali dia coba, saya termasuk orang yang komit. Ketika dapat pekerjaan, selesai pekerjaan, fee-nya saya kasih. Dan dia sangat gembira kan, ada sampingan ceritanya. Tambahan lagi. Ada tambahan. Akhirnya berlanjutlah pekerjaan selanjutnya. Saya tidak perlu harus keliling-keliling lagi. Tinggal saya mencari marketing yang lain melalui marketing developer yang lain. Karena apa? Saya berpikirnya pihak konsumen perumahan itu, yang pemilik rumah, dia itu sangat dekat, sangat percaya dengan marketing, marketing perumahan itu. Jadi ketika direferensikan jasa alasan, oh ada Pak Erwin, dia sangat percaya gitu. Dan saya tinggal, Pak Erwin, ini ada konsumen, tolong di follow gitu. Oh siapa? Saya meluncur ke sana, akhirnya menjadikan harga dan lain-lain, ukur volume, jadilah gitu ya harga itu gitu, Mas. Berarti tanpa disadari Bapak
Pekerjaannya dijual oleh orang lain ya. Ya, betul. Wah, mantap, Pak. Saya nggak kepikiran. Iya, karena apa? Karena saya sudah cukup capek dengan pola jemput bola itu. Karena pahitnya banyak Betul, gitu. betul. Capek, belum biaya keliling ya. Kayak keliling, terus sambutan orang itu. Iya, kayak itu kan gimana gitu ya. enggak semua baik gitu. Betul. Karena ya kecurigaannya pasti banyak. Ini ngapain sih orang ini jangan-jangan mau maling nih kayaknya gitu. Bagi kalau masuk ke komplek-komplek gitu, Komplek kan gitu, kecurigaan orang komplek itu banyak. lebih pada takut. Tapi dengan pola yang saya rubah tadi, alhamdulillah berhasil, Mas. Iya, benar. Tahun pertama yang di tempat baru itu, saya mencoba membeli mobil operasional. Wah, langsung Memberanikan diri. mantap. Mobil pertama operasionalnya ya mobil carry bag gitu. Biasanya Gampang ya. biasanya kan ya begitulah nyewa gitu. Akhirnya dengan kredit saya beranikan. Terus di tahun ke itu juga saya berniat tidak ngontrak lagi. Yang Rumahnya rumahnya saya tidak ngontrak lagi. Akhirnya melalui dibantu sama marketing tadi, dengan usaha saya sebagai usaha bengkel las, saya bisa mengambil perumahan. Dipercaya untuk ngambil perumahan, Mas. mantap. Karena orderannya lancar. Ordernya lancar, dilihat cukup mumpuni kan gitu kan. Pemasukannya normal lah. Akhirnya saya dibantu semua semua administrasinya dibantu oleh teman tadi, pihak marketing tadi. Akhirnya saya memiliki rumah lah, walaupun cuma kredit lah. Ya, kredit kan gitu. Sudah gitu, tahun keduanya saya coba beli mobil. Bukan mobil bak lagi nih. Bukan mobil bak lagi. Akhirnya saya cukup sukses lah. Alhamdulillah saya cukup sukses, tingkat ekonominya berubah berapa kali lipat kali ya. Drastis ya, Pak. Drastis itu. Akhirnya saya sudah memiliki rumah, sudah memiliki mobil, terus tinggal bengkel. Karena masih ngontrak bengkel kan, waktu itu masih ngontrak kan. Ya, singkat cerita, perjalanan karir saya di usaha pengelasan itu cukup baik. Akhirnya saya membeli tempat saya sekarang ini. Ya, Pak, tempatnya bagus, Pak, gede, Pak. Mantap, kantornya mantap. Hebat lah. Iya. Wah, canggih, Pak, asli. Jauh ya, Mas, ceritanya panjang. Ceritanya berkesan banget ya. Ternyata perjuangannya tuh, waduh, dari benar-benar nol. Iya. Benar, asli. Benar. Alhamdulillah sekarang saya sudah ya seperti Mas lihat sekarang kan, mungkin saya sudah bisa menjalin hubungan di beberapa instansi dan gitu kan. Terus saya sudah bisa melengkapi semua fasilitas workshop saya. Sudah komplit lah, Pak. Komplit gitu, tinggal siap survive gitu. Mantap, Pak. Ada lagi Pak, ini sampaikan, Pak. Apa ya yang perlu saya sampaikan mungkin buat teman-teman di sini yang sekiranya ya motivasi lah buat mereka, Pak. Apa yang pertama yang mau saya ucapkan, tidak henti-hentinya saya bersyukur dengan semua ini bukanlah hasil keringat saya. Semua ini bukanlah yang mau saya sampaikan, semua ini tidak ada apa-apanya semuanya kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak. Dan doa ibu ya. Doa ibu. Nah, itu juga pengaruh, Mas. Doa orang tua saya, doa mertua saya itu juga sangat mempengaruhi. Terus kunci yang saya lakukan, yang saya percayai selama ini, segala sesuatunya saya yakin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya mampu
apapun yang di depan saya, jenis pekerjaan apapun, dengan ucapan itu, dengan keyakinan itu, insya Allah saya bisa menyelesaikannya dengan baik gitu. Mudah-mudahan itu seterusnya begitu. Gitu. Amin Pak, amin Pak. Iya. Ya, itu Mas, kalau kira-kira cerita singkat dari saya. Ya, kita doakan teman-teman semoga Pak Erwin lebih sukses lagi, amin. lebih berkarya lagi, mengembangkan usahanya lebih besar lagi, insya Allah. Amin. Karena yang saya tahu Pak Erwin ini gigih orangnya. Wah, pantang menyerah asli. Kerjaan apapun bisa dikerjain sama Pak Erwin. Jadi buat teman-teman semua yang area Bandung lah, Bojong Soang ya Pak? Bojong Soang. Daerah sekitar Bojong Soang yang pengen coba pekerjaan Pak Erwin di sisi konstruksi, struktur, baja, kanopi, handrail, dan lain-lain yang terkait dengan pengelasan baja, IWF, Habim, Stanley, silakan hubungi CV Rafflesia ya Pak. Rafflesia Karya. Oke. Nah, mungkin saya kutip sedikit ini teman-teman ya. Jadi proses perjalanan Pak Erwin ini mulai dari nol, berantap ke Jakarta, bekerja di kapal tanker 3,5 tahun, merasa jenuh, balik ingin belajar lagi, mulai dari pendidikan di Jogja 5 tahun ya Pak. 5 tahun Mas. 5 tahun di Jogja. Setelah beliau lulus S1 di UTY Pak ya? Iya, UTY juga Pak S1-nya. S1-nya UTY juga. Terus di UTY Pak Erwin ini balik ke Bandung ketemu kakaknya, di situ mulai proses pekerjaan pengelasan. Tapi mungkin belum beruntung waktu itu, sehingga akhirnya beliau coba beralih ke profesi lain, mulai dari lampu, terus dari mesin fotokopi, sampai akhirnya ketemu lagi di akhirnya. Mungkin belum akhir mungkin. Pernah jadi sales juga saya. Sales apa nih Pak? Sales marketingin produk-produk apa, perusahaan apa gitu. Oh, keliling-keliling juga. Berat Mas. Berat Pak, asli. Ini teman-teman ya, kalau lihat saya dengar cerita Pak Erwin tuh ternyata berat ya. Saya juga coba belajar dari Pak Erwin tuh, ternyata usaha itu emang butuh kegigihan dan nggak usah malu gitu aja. Betul. Kalau kalian malu, kalian nggak bisa makan. Itu salah satunya ya. Jadi mau gimana pun caranya nggak usah malu deh, karena kalau malu kalian kasihan juga gitu ya. Nah itu dari sisi Pak Erwin yang sangat positifnya tuh, waduh, kegigihannya benar-benar apa ya, saya acungin jempol lah, karena beliau berjuang buat keluarga, buat anak, buat istri, buat orang tua. Jadi posisinya mungkin dibantu sama Allah ya, dilancarkan ya Pak. Iya. Sampai jadi seperti sekarang ini. Yang saya kenal Pak Erwin ini workshopnya gede banget, kantornya beda lagi tempatnya, rumah 2 ya Pak. Rumah 2, mobil 2, cuman ya itu di luar ini aja. Istri Mas 1 Mas. Istri baru 1 apa baru 1 apa cuma 1? Cuma 1 Mas. Ini istri cuma 1 loh Pak. Ini kan semua juga katanya cerita apa ya? Di balik suami yang sukses itu ada doa istri. Ada istri yang hebat. Nah, gitu. benar. Jadi istri Pak Erwin ini selalu support banget ya Pak. Ya, apapun yang Pak Erwin ambil pilihan didukung terus Pak. Iya betul. Saya bersyukur sekali punya istri yang sangat mensupport segala hal yang saya lakukan. Doa istri tuh guys, kalau mau usaha minta doa istri, jangan ngumpet-ngumpet nanti nggak, wah berkahnya lewat nanti. Betul Pak. Kayak kalau apa-apa izin sama istri sama orang tua, mau usaha apapun izin, insya Allah berkah, insya Allah. Amin. Oke, terima kasih Pak Erwin atas kunjungannya ke tempat saya Pak. Kita doakan kembali Pak Erwin semoga lancar-lancar segalanya, usahanya, karirnya sehat, rezekinya lebih berlimpah, insya Allah. Amin Pak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.